Selamat pagi Bapak Ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Dari mana Bapak Ibu? Bogor. Oh, Damang. Cager, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, cager kabeh. Urang Lombok. Bisa wae atuh kan urang jeung urang Sunda di ruangan. Nguruk telepon apa? Siapa nggak mau bawa offset gitu. Tajir itu dekat sebelah Masjid Ar-Rajihi itu kan ada Matajir, biasanya di sana kita pergi di sini dan lengkap. Maaf ya, permisi. Dari mana titipan ini Mas? Wah, bukan. Allahumma inna zalamna anfusana faghfir lana dzunubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa kita naik kendaraan, semoga dengan kita baca doa perjalanan city tour kita pada pagi ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, ada beberapa rute atau destinasi yang akan kita kunjungi pada pagi ini. Ya. Tapi ini semua sudah siap untuk city tour ya. Siap. Dan ini kesempatan untuk kita mengetahui hal-hal yang atau tempat-tempat bersejarah di sekitar tanah suci Kota Mekah. Dan yang pertama kita akan mengunjungi Jabal Saur. Nanti di sana kita tentu tidak bisa naik, ya kita tidak bisa naik. Cukup kita turun sebentar untuk ambil dokumentasi. Setelah itu kita beranjak ke destinasi yang berikutnya. Dan mohon maaf Bapak Ibu atas keterlambatan kita ini, dan memang lumayan ya 30 menit kita telat. Tapi itu biasalah kalau jamaah Indonesia ya. Biasa kalau kita bilang pukul 7.30 berarti jadinya jam 8. Tapi ini termasuk jamaah sudah on time alhamdulillah, sehingga kita bisa berangkat lebih cepat. Dan nanti semoga pada destinasi berikutnya kita juga bisa lebih on time supaya perjalanan kita lebih lancar. Jemaah semua sudah sarapan tadi ya? Karena kita lumayan sampai sekitar pukul 10 atau 11 ini. Dan nanti insya Allah kita akan bagikan snacknya nanti di tengah perjalanan insya Allah. Dan rute pertama adalah Jabal Saur. Dan Jabal Saur ini memiliki kenangan sejarah yang sulit untuk kita lupakan. Ya, patut untuk kita renungi. Ya, dan tentu kita perlu untuk mengetahui kisah bagaimana Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah,
dan bagaimana kisah yang berkaitan dengan Jabal Thawr. Mungkin kita mohon Ustaz kita menjelaskan tentang Biasanya lagi. Anda ketawa Ustaz? Baik. Pencapaian kan beda Pak Kiai. Hah? Baca apa namanya? Ini kan pakai Penyampaian ini. beda. Mau jadi calon guru nih. Calon guru. Calon guru tuh. Kalau Pak Kiai kan lebih seru. Dan namanya sama. Saiduddin sama dengan tuan guru Pondri NW. Saiduddin sama. Tahu NW sama Ustaznya. Anu mah Susah itu Pak. Sama-sama orang Lombok berdua. Oh iya. Cawapres ya? Berarti pindah posisi nih. Pedes. Satunya pedes apa lagi dua? Baiklah Bapak dan Ibu, nanti kami coba jelaskan sedikit tentang Jabal Thawr dan kisah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah bersembunyi di Gua Thawr, dan nanti insya Allah mungkin kalau ada tambahan dari Ustaz kita mungkin kita bisa dengar lebih baik ya. Dan untuk diketahui bahwa dahulu ketika Islam atau dakwah Islam mulai tampak di kota Mekah, maka para pemuka kaum Quraisy mulai khawatir dengan perkembangan dakwah Islam, dan dilihat pula banyak kaum muslimin yang sudah mulai berhijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga dikhawatirkan Nabi Muhammad juga akan ikut ke Madinah, sehingga akan membentuk sebuah negara di Madinah, dan itu akan bisa menjadi tantangan besar bagi kaum kafir Quraisy. Apalagi Madinah adalah rute yang biasa dilalui oleh mereka ketika berangkat ke negeri Syam untuk berdagang. Maka para pemuka Quraisy mengadakan sebuah musyawarah, bagaimana mengatasi perkembangan Islam. Maka terjadilah kesepakatan di antara mereka. Inti kesepakatan itu adalah mereka hendak mengumpulkan para pemuda kota Mekah, para pemuda Quraisy yang gagah perkasa, nantinya belum buat anggaran sih. akan dibekali Asalkan murah ya, dengan soalnya kita ini. pedang yang terhunus. Masing-masing para pemuda itu akan dibekali dengan pedang yang terhunus, dan Untuk apa? Untuk rencananya para pemuda itu akan menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu kali serangan, dengan satu kali pukul, Oh gitu. sampai Rasulullah meninggal, ya. Dan itu rencana yang telah mereka rancang. Mereka berusaha untuk membunuh Rasulullah dengan mengumpulkan para pemuda dari bangsa Quraisy dan membawa masing-masing yang membawa pedang, dan nantinya bisa memukul Rasulullah dengan sekali pukulan, sehingga dengan begitu Saya itu darah Rasulullah saya kan orangnya Sallallahu Alaihi nggak pernah Wasallam minta, nggak pernah pengen punya akan tanggung sama orang ya. tercecer di masing-masing kabilah, sehingga keluarga Ya udah Rasulullah itu terus dari berapa? Hashim Kita antum aja yang tidak buat mungkin apa. untuk membalas dendam kepada Yang penting semua kurang itu aja. kabilah. Hah? Maka Rasulullah Tahun Sallallahu Alaihi berapa? Wasallam ketika pada malam beliau hendak berangkat hijrah, Masya Allah. ya, pada malam yang mana esoknya beliau akan berangkat hijrah, Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala Iya boleh lah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak tidur di dalam kamarnya. Ya. Boleh. Tetapi Allah memerintahkan Nabi untuk Masya Allah. menyuruh Ali bin Abi Thalib Ngomong saya tidur dikatakan kebenaran di sedikit. tempat tidur beliau, ya. Sehingga ketika pada malam Rasulullah hendak keluar hijrah, rumah beliau dikepung oleh para pemuda Quraisy yang sudah siap dengan pedang-pedang mereka. Kemudian Rasulullah keluar, kemudian mengambil segumpal debu atau pasir, ditumpahkan, dilempar kepada para pemuda tersebut, yang mana Allah telah menjadikan mereka tertidur lelap. Dan hal ini Allah gambarkan di dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda
wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di depan dan belakang mereka dinding pembatas, dan kami jadikan mereka tidak melihat. Ya, kami tutup pandangan mereka sehingga mereka tidak melihat Rasulullah. Maka Rasulullah SAW dengan begitu selamat dari kepungan, selamat dari rencana buruk yang telah dirancang, agendakan oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar. Ya, nanti dari rumah Abu Bakar Rasulullah akan berangkat menuju ke Madinah. Dan Rasulullah SAW termasuk orang yang ahli dalam hal ini. Ya, beliau mengatur sebuah taktik yang sangat luar biasa. Tujuan beliau adalah ke arah utara di Madinah. Bapak dan Ibu masih ingat kan? Madinah berada di arah utara Mekah. Nah, tujuan Rasulullah SAW adalah di utara kota Mekah. Tetapi Rasulullah mengetahui bahwa ketika kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa Rasulullah telah lolos dari kepungan, lolos dari agenda buruk yang telah dirancang oleh kaum musyrikin, maka tentunya para kaum musyrikin akan berusaha memperketat jalan-jalan utama yang menuju ke kota Madinah di arah utara. Maka Rasulullah SAW memilih taktik, membuat sebuah taktik, dan beliau sengaja berangkat ke arah selatan ke Jabal Saud. Jadi Rasulullah berangkatnya ke arah selatan, padahal tujuannya adalah utara. Ini beliau lakukan untuk mengelabui kaum kafir Quraisy. Dan kaum kafir Quraisy juga kebetulan saat itu, ya, ketika mengetahui bahwa rencana mereka gagal, maka mereka membuat sebuah sayembara besar-besaran. Siapa saja yang dapat mendapati Rasulullah, siapa saja yang bisa mendatangkan Rasulullah, membawa Rasulullah hidup maupun mati, maka akan dihadiahkan 100 ekor onta. Sebuah tawaran yang sangat menggiurkan, sehingga banyak kaum kafir Quraisy bertebaran untuk berusaha mencari Rasulullah SAW. Dan saat itu Rasulullah beranjak ke Jabal Thawr, dan beliau di atas Jabal Thawr tersebut ada sebuah celah, sebuah batu besar yang di bawahnya ada sebuah celah menghadap, ada pintu timur dan ada pintu barat. Dan Rasulullah bersembunyi di dalam celah itu, ya, di semacam gua, bersembunyi di sana bersama Abu Bakar As-Siddiq selama 3 hari 3 malam. Kemudian karena saking gencarnya pencarian tersebut, di antara kaum kafir Quraisy yang ada sebagian orang dengan dibantu oleh para pencari jejak, ada sebagian orang yang tiba di atas batu yang di bawahnya Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar. Yang ketika itu Abu Bakar pun merasa khawatir, bukan khawatir atas keselamatan diri beliau, tapi khawatir atas keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tanda cinta Abu Bakar, beliau khawatir akan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum mawdi aqdamaihi la ra'ana." Seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah kaki mereka, ya, melihat sedikit saja ke bawah kaki mereka, maka tentulah mereka akan dapat melihat kita. Dari riwayat ini yang menunjukkan bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa di sana ada sarang laba-laba atau ada burung merpati dan semisalnya, itu adalah riwayat yang tidak sahih. Ada pertentangan dari riwayat Abu Bakar yang mengatakan seandainya mereka melihat ke bawah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita. Kemudian Rasulullah SAW berusaha menenangkan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kama dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar untuk menenangkan beliau, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu dengan 2 orang dan Allah lah yang ketiganya? Allah yang akan menolong mereka. Ya. Karena Allah pasti menolong orang-orang yang beriman, apalagi nabinya.
apalagi Abu Bakar seorang yang siddiq, sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tersebut, para pencari tersebut tidak mampu untuk mendapati Rasulullah yang bersembunyi di dalam gua Saur yang berada di puncak Jabal Saur. Ya. Kemudian setelah itu, waktu itu yang menjadi informan Rasulullah SAW adalah Abdullah, anaknya Abu Bakar. Ya. Beliau bersama Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua. Sebelum subuh beliau kembali ke Mekah untuk memantau, mencari informasi-informasi berkaitan tentang pencarian Rasulullah. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian setelah 3 hari 3 malam pencarian sudah mulai reda, barulah Rasulullah turun dari Jabal Thur yang ditemani oleh Abu Bakar, kemudian didampingi oleh seorang penunjuk jalan, seorang guide yang bernama Abdullah bin Muraikid. Beliau yang menjadi penunjuk jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju ke kota Madinah. Ya, beliau berjalan mengikuti alur Laut Merah, terus berjalan, kemudian melewati jalur bawah, kemudian singgah di lembah yang disebut dengan lembah Qudayd. Kemudian akhirnya beliau tiba di kota Madinah, di perkampungan Quba. Dan kemudian peristiwa hijrah ini dijadikan sebagai awal kalender atau awal perhitungan untuk tahun Hijriah. Berarti kalau kita ditanya tahun kapan Rasulullah SAW bersembunyi di gua Hira atau di gua Thur, kapan Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat menuju ke Madinah untuk hijrah? Jawabannya jelas, ya. Sekitar tahun 622 Masehi yang bertepatan dengan tahun 1 Hijriah. Nah, itu sedikit yang kita sampaikan terkait tentang Jabal Thur yang sebentar lagi insyaallah kita akan saksikan. Dan tentunya kita tidak bisa naik karena tingginya lumayan tinggi. Saya selama di sini baru sekali naik. Ya, baru dapat setengah, baru sampai setengah, udah setengah rasa nyawa saya. Lelah. Jadi kita tidak perlu naik, dan juga tidak ada anjuran untuk naik ke tempat-tempat seperti itu. Karena setelah Rasulullah SAW setelah Rasulullah mampu menaklukkan kota Mekah, setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah tidak pernah mencontohkan untuk naik ke Jabal Thur dan semisalnya. Apalagi fenomena yang kita saksikan sekarang, kalau kita naik ke Jabal Thur, di situ masya Allah ada orang salat, ada orang berdoa, ada orang mencium-cium batu yang sekitar Jabal Thur. Ya, macam-macam dilakukan, hal-hal yang sejatinya bertentangan dengan syariat, tidak didasari dengan dalil yang sahih. Jadi itu tidak perlu kita lakukan, sehingga cukup kita melihat sejarah yang ada di Jabal Thur dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mempertahankan dan memperjuangkan dakwah Islam ini. Dengan begitu kan Islam bisa sampai kepada kita saat ini. Ya, itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Ini. Kalau ke depan sana kan penuh. Ya. Belum tentu bisa masuk. Ya. Kalau yang di sebelah sebelumnya bisa masuk di dalam sana. Ustaz, makin dah ada enam syarat tu. Lihat aja lah. Hah? Lihat aja. Ya, ya. Di mana? Berarti kita lihat saja. Di depan Jawab aja ya. Nggak usah, ini nggak usah. Turun. Dari saya turun kita langsung. Ya, rasanya nggak terlalu panas. Iya. Jadi jamaah bisa dilihat sebelah kanan, ya. Itu sebelah kanan ada Jabal Thur. Nanti berhenti sebentar. Ya, berhenti sebentar. Sebentar aja ya. Dan guanya bukan di puncaknya itu, tapi kita turun lagi ke gunung sebelah kanannya. Di sana tempat guanya. Dia semacam celah di sebuah batu, ya. Menghadap kanan. Ya, semua menghadap kanan, lihat Jabal Thur. Ini dia sebelah kanan ini Jabal Thur.
Ya, itu banyak orang naik rupanya putih-putih itu ya, orang naik. Jadi naik ke atas puncaknya, kemudian turun lagi ke kanannya, ada bukit ke kanannya. Di sana tempat jabalnya, tempat gua Thaur. Yang namanya gua Thaur. Nanti Di sini aja di sini. ya. Nanti kita di Makajir sebentar ya. Mau beli air masuk. Ya. Nah, ini sebelah kanan itu ya Jabal Sur. Nah, sebelah pandang ini. Tapi kita tidak turun saja. Ya. Itu sebelah Bisa kanan ya. kelihatan nggak? Itu. Yang sebelah kanan. Kunci. Udah. Lambat. Udah mau foto orang. Udah. Oh, udah. Ya, bisa difoto-foto dulu itu dari atas bis biar lebih jelas.